Selamat pagi di sini dengan Bang Jeff dari Setara Bandung. Kita ada di podcast Founder Sharing Pagi. Ya, ini beneran pagi di suatu titik di dekat Trans Studio Mall di Bandung. Buat teman-teman yang lagi liburan akhir tahun, kita menyempatkan diri sharing singkat sebentar bersama KDP. KDP adalah Kang Deddy Priadi. Kalau di Jawa Barat kita sering mendengar KDM, ini KDP. Seorang founder dari priadi.id. Startup ya, kita bisa bilang startup digital ya Kang Deddy ya, asli dari Bandung, dan Kang Deddy ini sudah pernah ke US ya, pengalamannya luar biasa di seluruh dunia, dan masih mau kembali ke Indonesia, luar biasa teman-teman. Kang Deddy, kenapa nih mau balik ke Indonesia Kang? Ya, sebetulnya kembali atau tidak itu tergantung kepada tujuan. Karena Betul. saya sendiri berjalan meyakini bahwa perjalanan hidup kita itu semua diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan tidak sengaja saya harus kembali dari Amerika, kembali ke Indonesia, dan ya kemudian saya tanpa sadar kembali kepada data-data lama yang sebelumnya sudah tidak di tidak di istilahnya tuh data-data sidik jari yang sudah lama tidak di eh, ya kita proses. Akhirnya kita kembali ke data-data itu dan kemudian menjadi sebuah produk Luar biasa ya dan teman-teman, mengembangkan produk sidik pengembangan jari produk. psikologi. Jadi Kang Deddy ini ya masuk ke dunia psikologi di mungkin ya sidik jari Kang Deddy, teknologi Ya, untuk sidik jari. Dulu ke Amerika sebelum COVID Kang ya, atau dulu banget? sebelum COVID ya, Sebelum COVID. 2010. 2010, oke. Itu Ya, 10 tahun sebelum COVID ya. Dan oke. Jadi dulu waktu di Amerika di provinsi negara bagian ya mungkin ya ya bicaranya betul. ya. Di daerah Boston atau Iya, saya sempat di Arizona dan juga sempat Arizona. di Boston waktu itu. Mm-mm. Nah, pada prinsipnya sebetulnya yang menarik sebetulnya perjalanan secara karir, bahwa dulu sebetulnya sebelum kami pergi ke Amerika, kami sudah mengembangkan instrumen tes sidik jari. Dulu namanya Talent Kompas. Talent Kompas. Iya, Wah. jadi berdasarkan data sidik jari, hasil research kita hampir selama satu setengah tahun lamanya waktu itu, masih masih demikian mentahnya lah dalam tanda kutip. Eh, tapi kemudian setelah sistem itu saya bangun, saya ada pertanyaan lebih jauh. Saya ini siapa? Hmm. Membangun sebuah sistem di bidang psikologi, tapi saya sendiri tidak memiliki pendidikan tentang itu. Lalu kemudian kami pergi ke Amerika dan belajar educational psychology di sana, belajar tentang teknik assessment, belajar tentang multivariat dan sebagainya, sehingga secara umum research tentang sidik jari itu lebih berkembang lagi lah dari yang sebelumnya. Multivariate analisis ya. Wah, Iya itu satu betul, analisis that's yang right. luar biasa rumit ya. Teman-teman mahasiswa biasanya mengerjakan itu menggunakan MATLAB ya kalau nggak salah. Atau ada temannya saya lupa. Ya banyak Ya itulah tools-tools toolsnya. tertentu ya begitu ya. Oke Kang Deddy, ini yang menarik adalah suatu inspirasi dari Talent Kompas tadi akhirnya kepikirannya bikin suatu teknologi tadi atau ya suatu tools lah ya, yang mana kita bisa melihat apa istilahnya Kang Deddy ya, assessment mungkin ya, Ya, assessment ya, karakter bawaan karakter. seseorang. Oke. Sesuai topik di hari ini kita akan berbicara tentang karakter dan lebih jauh lagi tentang entrepreneurial karakter. Oke, Kang Deddy, mungkin dari perjalanan 10 tahun itu kuliah kemudian bikin Priadi.id tahun Ya, dari sebelumnya. sebelumnya tidak ada. Kami baru Oke. bikin priaditest.com atau priadi.id itu di tahun 2015 setelah kami pulang dari Amerika. 2015 teman-teman. Jadi sudah Iya, anniversary ke-10 iya, Priadi.id, luar betul. biasa. Dan dari situ 10 tahun kemudian kira-kira menjadi ini ya yang sedang saya baca ini ya. Sebetulnya saya seorang Mhm, customer Priadi di tahun sebelum Covid 2017 akhir kalau nggak betul. salah. Dan yang luar biasa teman-teman, waktu itu kita mencoba bersama anak sulung juga. Tampaknya sampai sekarang masih konsisten ya hasilnya. Akhirnya kadang kita masih melihat lembaran kertasnya. Satu yang menarik Kang Deddy, kertas yang saya lihat dulu Mhm, dan yang kemarin saya lihat PDF-nya ternyata sudah ada update ya, sudah kayak seperti perkembangan, betul. software ya. Oke. Mungkin boleh cerita Kang Deddy metode yang digunakan untuk melihat karakter apa ya istilahnya ya, customer ya atau responden Mhm. tadi gitu ya. Seperti apa itu Kang Deddy? Jadi sebetulnya yang kita kembangkan ini saya sebut Priadi Psychological Fingerprints, karena kita memang hanya menggunakan data sidik jari
sebagai satu-satunya acuan untuk melihat karakter seseorang. Kami tidak menggunakan data tanggal lahir, tidak menggunakan data golongan darah, apalagi melalui questionnaire atau observasi. Jadi hasil data di Priadi Psychological Fingerprints itu murni hasil data olahan konfigurasi analisis data pola sidik jari. Nah, yang menarik sebetulnya ada banyak kalangan yang bertanya mengapa bisa sebetulnya. Nah, sebetulnya saya mendapatkan keilmuan itu kalau kita runut, saya itu hanya mengerjakan sesuatu yang sudah dikerjakan oleh orang lain ratusan tahun sebelum Masehi bahkan. 300 tahun sebelum Masehi. Jadi bangsa China sudah menggunakan sidik jari itu untuk dua keperluan dasar. Yang pertama sebagai bisnis kontrak. Misalkan kalau Anda punya properti, nah ini karena dulu belum zaman tulis menulis, penandanya propertinya itu melalui sidik jari. Betul. Nah, yang kedua, di bangsa China 300 tahun sebelum Masehi, sidik jari digunakan untuk melihat karakter seseorang. Jadi melihat apakah kita itu memiliki karakteristik orang yang lebih emosional, yang lebih empatik, yang lebih sosial, atau yang lebih organized dalam beberapa hal, itu hanya melalui data sidik jari. Nah, yang kami kembangkan dengan Priadi ini adalah sebetulnya kami menarik keilmuan masa lampau itu, yang pengetahuannya sudah diuji sebetulnya oleh masyarakat dahulu, dengan menariknya itu dan mensinergikannya dengan keilmuan psikologi modern, termasuk data-data statistik. Jadi sebetulnya apa yang kita lakukan sangat memiliki rujukan dari keilmuan sebelumnya. 300 tambah 2025. 2300 tahun yang lalu. Wah, Iya, betul. kita sudah pasti belum lahir. Ya, saya pernah lihat kalau yang itu yang suka baca komik Cina atau film Cina ada kontrak dikasih begini gitu ya, Betul. dan lain-lain. Oke. Ternyata penggunanya sudah sangat lama ya Kang Deddy ya. Oke, sebelum kita masuk lebih jauh ke dalam teknik dan framework tadi, dulu waktu mulai 10 tahun lalu berapa orang Kang Deddy bikin startupnya? Tim awalnya? Tim awalnya sebetulnya tidak banyak ya. Tidak banyak. Hanya sekitar mungkin 6 sampai 10 orang. Ya, itu. Tapi sebetulnya ya. ini yang menarik sebetulnya di Gimana? awalnya. Jadi awal sebelum saya mengembangkan ini, saya tuh mengembangkan dahulu instrumen tes berbasis data questionnaire. Data questionnaire. Dulu mungkin lebih terkenal sebagai computer based test ya, CBT. CBT, Ya, oke. betul. Kita mengembangkan beberapa instrumen psikologi, tapi konsepnya yang diinternetkan. Jadi ada seperti Papikostik, ada emotional intelligence, ada misalkan juga DISC dan sebagainya. Jadi kita buat sistem-sistem yang dulu masih manual itu diinternetkan. Bahkan mungkin salah satu pionir juga yang mengembangkan tadi computer based test untuk teknik personality and preference inventory di Indonesia. Itu di tahun kira-kira 2007 lah, 2007 sampai 2009. CBT. Ya, CBT. Siap. Waktu itu nggak banyak memang, karena tahun itu kan internet masih lagi booming-boomingnya, lalu kita coba ngembangkan. Tetapi kemudian ada sebuah pertanyaan mendasar, karena ketika kita uji reliability, data reliability test kita tuh mentok, nggak kurang bagus gitu. Ada beberapa, saya termasuk orang yang perfect terkait dengan data. Misalkan kami ingin berharap bahwa untuk satu faset tertentu tuh mestinya lebih baik lagi dari yang seharusnya. Karena data kita dulu mentok hanya sekitar 70-80% saja data reliability-nya. Maknanya kalau kita ambil random sampling terhadap katakanlah 100 orang, kemungkinan errornya masih sekitar 20 kali. 20 sampai Dia masih besar. 30-nya error. Kebayang. Lalu kemudian saya tertarik pada satu metodologi untuk melihat karakter seseorang tapi menggunakan teknik biometrics. Nah, teknik biometrics itu kan beberapa tekniknya tuh. Ada yang menggunakan aura atau retina recognition, ada juga yang menggunakan konsepnya face recognition. Nah, tapi ada satu lagi metodologi di konsep biometrics itu yang menggunakan sidik jari.
Nah, karena saya melihat karakteristik datanya, sidik jari itu berbeda dengan yang dua tadi. Kalau aura recognition ataupun face recognition itu tidak mood free. Mood itu berpengaruh terhadap hasil. Kita marah, kita senang, itu hasilnya akan sangat berbeda. Nah, tetapi kalau sidik jari tidak. Sidik jari itu sifatnya mood free. Bahwa mood tidak berpengaruh terhadap hasil. Bahwa tekanan emosional yang kita miliki tidak berpengaruh terhadap hasil data uh, klien. Nah, dari situ kemudian saya juga mulai mempelajari ternyata sidik jari ini sifatnya kan unique and persistent. Wah, sidik jari ini sifatnya itu long life hasilnya. Nah, lalu kemudian saya mencoba mengembangkan beberapa teori di dalamnya sehingga terbentuklah data sidik jari Priyadi. Jadi itu merupakan long life journey ya mungkin ya dari jauh sekali ke belakang tadi. Sudah berarti kalau kita hitung ya hampir 20 tahun kan ya pembelajaran di dunia inilah begitu ya. Betul. Nah, tadi rekan-rekan untuk memulai suatu hal yang besar, teman-teman bisa cek juga di priyadi.id, betul tadi. Tesnya bisa dilakukan secara online ya, Bisa. mungkin seperti CBT yang dulu. Kalau ini ya tes sidik jari online dan menghasilkan hasil yang sangat menarik yang akan kita bahas sebentar lagi. Jadi teknisnya sebenarnya cukup ini ya, Kang Dedi ya, kayak yang scan gitu Betul. ya. Kalau menggunakan scanning machine biasanya tinggal cap jari saja seperti itu. Semua jari 10. Semua jari 10 jari. Oke. Dan kalau menggunakan foto online biasanya menggunakan foto. Jadi tekniknya di foto aja. Ada machine learning. Gini. Satu-satu. Oh, biar Ya, oke, betul. pastikan dia Seperti apa? itu. Tajam gitu ya. Betul. Oke. Dan yang menarik sebetulnya bahwa hasil data sidik jari itu sifatnya itu lebih long life. Kita bisa mengatakan bahwa dulu saya ketika pertama kali pulang setelah dari Amerika itu tahun 2015, lalu kemudian saya banyak di korporasi, saya masih mencantumkan di data tes Priyadi itu sebagai second opinion. Second opinion. Ya, di tes dari tes psikologi. Tetapi kemudian di tahun 2017 karena secara data kita sudah lebih bagus, sudah baiklah secara data, kami menghapus data itu. Bahkan di tahun 2017 kita sudah lebih berani masuk ke ranah clinical karena misalkan karena aspek-aspek dari kepribadian yang bermasalah yang lebih dalam, misalkan pada aspek autism atau tantrum dan sebagainya itu didapat pada data-data yang ekstrim. Nah, Oke. gitu. Jadi mungkin yang banyak terjadi saat observasi anak-anak masing-masing gitu ya, Kang ya. Oke. Itu sangat penting ya kita mengetahui karakter sejak dini ya. Ya kalau dalam apa ya, dalam perspektif sebagai orang tua ya, Kang ya. Betul. Untuk yang baru mengetes di tengah kehidupan, misalkan usia 30 baru mengetes, mungkin ada manfaatnya juga kan ya, jadi bisa lebih tahu karakter kita gitu. Betul. Bahkan orang mengira bahwa tes sidik jari Priyadi itu adalah tes yang digunakan banyak oleh anak-anak. Padahal klien kami lebih dari 70% itu orang dewasa. Usia 25 sampai 60 tahun. Karena di korporasi kita banyak bergeraknya. Jadi sebetulnya ada argumentasi sains yang menunjukkan bahwa semakin dewasa seseorang, pengaruh genetik terhadap kecerdasan dan kepribadian seseorang itu semakin menguat. Sebaliknya, semakin dewasa seseorang, pengaruh lingkungan terhadap kecerdasan dan kepribadian seseorang itu semakin menurun. Jadi, mengapa bahkan pada usia dewasa hasil tes Priyadi itu divalidasi dengan sangat baik oleh kelompok katakan usia-usia di atas 25 tahun itu, karena ternyata data kita tuh terlihat semakin menguat justru pada usia kedewasaan. Oh, oke. Jadi tadi pengaruh lingkungan semakin menurun seiring kita semakin berumur dan pengaruh genetik semakin kuat. Betul. Mungkin untuk rekan-rekan yang pernah mengajar beasiswa di luar negeri di beberapa kampus ya ada kampus-kampus terbaik di dunia itu ada unsur penerimaannya dari sisi genetis ya, kalau teman-teman notice. Misalkan kalau orang tuanya pernah sekolah di sana itu Betul. jadi catatan khusus, misalkan kalau mau masuk ke MIT atau Harvard ya, kalau nggak salah. Betul. Harvard ya. Ya, istilahnya Harvard privilege gitu. Bahwa Anda boleh masuk ke Harvard karena dua hal. Pertama, kan Anda sangat pintar berarti kuat, atau misalkan orang tuanya adalah Harvard alumni karena mereka memandang bahwa mereka yang sudah masuk ke Harvard
eh, orang tuanya yang masuk ke Harvard itu adalah orang tua yang secara genetik akan mewariskan gen-gen kecerdasan kepada Luar anak-anak. biasa. Semangat, terkadang kan pejuang beasiswa itu akan berpengaruh sampai ke generasi berikutnya. Kang Deddy, kita masuk ke ini nih. Mhm, Nanti kita akan share screen juga di podcastnya. Jadi mhm, ini adalah ya Priyadi ya dengan berbagai fiturnya dan sangat visual ya Kang Deddy ya hasilnya mhm, ya. mhm. Kalau ini apa ya Kang Deddy ya? Berarti ini ada suatu lingkaran dan berbagai diagramnya Iya, gitu. betul. Jadi konsep Priyadi itu adalah non-clustering. Kita membandingkan data yang dimiliki dengan data orang-orang di sekitar kita. Misalkan eh, kalau kita di data Priyadi itu nanti itu misalkan ada konsep namanya tuh eh, apa pemodelan warna pelangi gitu. Warna pelangi. Ya, jadi warna-warna itu mengindikasikan dari bagaimana posisi kita dibandingkan rata sampel populasi yang kita miliki. Misalkan kalau orang warnanya hijau, itu maknanya dia dibandingkan rata-rata itu dekat. Kalau dia misalkan warnanya kuning, dia misalkan dikatakan bahwa dibandingkan rata-rata, yang bersangkutan itu cenderung kurang, sehingga dia butuh improvement di situ. Nah, kalau dia warnanya merah, itu menunjukkan bahwa dia dibandingkan rata-rata jauh di bawahnya, sehingga dia butuh consistent of effort. Jadi usaha yang kuat terus-menerus untuk mengantisipasi masalahnya. Ini merah itu yang di Iya, pusat betul, itu ya. iya. Oke. Sebaliknya kalau dia warnanya biru, itu menunjukkan bahwa dia di atas rata-rata dan itu adalah kekuatan yang dia miliki. Kalau dia warnanya purple, berarti posisi dia terhadap rata-rata sangat jauh, mengindikasikan bahwa dia sangat kuat di posisi itu. Tetapi warna purple itu biasanya menjadi dua keping mata uang. Bisa saja orang yang sangat organize itu mengindikasikan bahwa secara profesional dia bekerja sangat bagus. Tetapi secara psikologis biasanya orang yang sangat organize cenderung worry, cenderung pencemas, cenderung Cemas. kurang tenang. Kurang tenang. Ya, Oke. Kepikiran. kepikiran Overthinking. overthinking. Betul. Oke. Luar biasa ya menarik Kang Deddy Ya, ya. jadi konsep memang yang agak berbeda dari Priyadi, selalu menampilkan data dalam konsep warna-warna yang itu adalah representasi dari data statistik. Ya kalau mungkin bahasa anak muda yang kerennya data science ya, data analytics gitu-gitu Betul. ya. Oke. Pendekatan berbasis data. Dan kalau tidak salah dulu Kang Deddy pernah cerita ke saya Mhm. data awalnya sendiri sudah di atas 100.000 ya untuk waktu Priyadi baru mulai analisisnya. Ya, sekarang sih datanya udah hampir 230.000 lebih. Ya. Luar biasa. Itu Ya. manusia semua guys maksudnya. Setiap data ada maknanya ya Kang ya. Betul. Oke. Oke, dan di sini ada indeks begini. Oh iya, Kang Deddy, kemarin kan sempat ada segmen juga Mhm. untuk yang segmen korporat itu. Dia bahkan bisa tahu ketika seorang tim ya, kita as a Mhm. team, kita bisa jadi marketing, back office, atau dan Mhm. berbagai role Mhm. lainnya ya. Mhm. Betul-betul. Betul. Karena salah satu kekuatan dari data kita itu adalah memetakan bagaimana seseorang itu fit dengan eh, tempat kerja dan kepribadiannya. Istilah personality and environment fit. Bahwa seseorang itu akan bagus bekerja kalau karakter kepribadiannya itu dekat dengan eh, tempat kerjanya. Misalkan orang yang cenderung kuat di bidang teknis, mestinya secara karakter kepribadian adalah orang yang kuat secara analytics. Dia juga organized, dia juga terstruktur, dia juga terbiasa untuk persisten dalam pekerjaannya. Sebaliknya misalkan kalau di bidang pekerjaan, di bidang marketing, sangat dibutuhkan orang-orang yang memang secara umum lebih memiliki kepekaan terhadap aspek empatik, aspek sosial, aspek komunikasi. Jadi memang dan karakter-karakter itu, believe it or not, lebih banyak dipengaruhi oleh aspek genetik dibandingkan aspek lingkungan yang menyertai. Misalkan Anda itu persisten, Anda itu emosional, Anda itu patuh, itu sangat kuat dipengaruhi oleh aspek genetik dibandingkan aspek lingkungan yang menyertai. Demikian juga ketika seseorang itu terlihat lebih memiliki kemampuan untuk secara sosial involved, uh, ia senang bergaul, senang berkelompok, senang menginisiasi sebuah pekerjaan, itu karakter genetiknya sebetulnya lebih kuat dibandingkan faktor lingkungan. Nah, Priyadi sebetulnya mencoba memetakan itu dan tervalidasi di banyak sampel korporasi yang kita miliki bahwa ternyata di ujung karir seseorang, orang itu
boleh saja lulusan katakanlah teknik elektro ITB. Tetapi kalau karakternya lebih menunjukkan dia itu lebih fit pada aspek customer focus, jadi pekerjaan akhirnya kecenderungannya lebih seperti itu. Oh, oke. Karena kami banyak menemukan seperti itu. Oh ya, by the way, Ya, Kang Deddy juga merupakan alumni dari Teknik Industri ITB ya, iya, betul. Ya. Oke, tadi luar biasa ya tentang apa namanya, tentang ya kalau kita bicara dunia startup digital ya tadi ada hipster, hacker, hustler ternyata ya somewhat itu genetik. Mungkin kalau bahasa anak muda kita masih mencari jati diri, sebenarnya mencari kita sebenarnya apa gitu ya. betul. Ya salah satu alternatifnya dengan menggunakan assessment sebelum kita bengkok ke kiri ke kanan ke Sabang ke Merauke balik ke Bandung. Ternyata di Bandung ada predi.id ini ya. Yang paling menarik sebetulnya bagi kalangan Mhm. anak muda yang tertarik ke dunia kata wirausaha atau Yes. entrepreneurship, yaitu memahami bagaimana konsep dasar mereka mengambil keputusan, Decision making. decision making. Di Priyadi itu ada penilaian terkait dengan faset. Faset itu bagian dari karakter kepribadian. Menilai is decision making. Apakah pengambilan keputusannya itu lebih risk takers sehingga dia dinilai berani, tetapi boleh jadi kurang berhitung, atau dia risk avoidant di titik ekstrim lainnya. Wah, dia kurang berani mengambil keputusan, terlalu berhitung dan sebagainya. Pemahaman tentang bagaimana kita mengambil keputusan itu akan menjadi pembeda sebetulnya. Seorang entrepreneur yang berhitung biasanya lebih long term cara berpikirnya. Seorang entrepreneur yang cenderung risk takers biasanya lebih short term dalam pengambilan keputusannya. Dan kami bahkan secara umum di data Priyadi itu kita dari data pengambilan keputusan itu kemudian kita punya instrumen tes namanya Priyadi Propensity of Recovery. Jadi menilai apakah seseorang kalau dia harus mengambil katakan kredit ke bank, kecenderungannya prudent atau tidak Oh pengambilan itu gitu ya, kredit bank seperti ya, itu. pinjaman bank. Betul. Ya. Ya. Karena itu data yang sangat besar. Bahkan ketika di data Priyadi misalkan kami sudah punya instrumen tes lain namanya itu Priyadi Customer Behavior Analysis. Ada kecenderungan orang-orang yang perilaku mereka di marketplace katakan di Shopee, di Tokopedia itu terprediksi dari data kita. Misalkan orang-orang di data kita yang kecenderungan pengambilan keputusan yang cepat dan need for change-nya juga sangat kuat. Biasanya ketika dia masuk ke marketplace, dia cepat masukkan barang ke keranjang. Kalau dia punya uang, dia cepat check out-nya. Sementara yang lain Oh, tidak. Jadi perilaku genetik kita sebetulnya berpengaruh terkait dengan perilaku keseharian kita ketika berbelanja. biasanya FOMO buyer ya. FOMO buyer. Iya, ada Jadi impulsive buyer impulsif istilahnya. Ya. buyer saat lihat diskon langsung belanja. Wah itu saya banget Kang Deddy. Ya di toko-toko oranye biasanya kalau kan banyak barang-barang murah yang lucu-lucu masukin keranjang. Biasanya diakumulasi ke 300K supaya dapat diskon 12% gitu. Tapi memang pada satu titik ketika dia sudah nggak penasaran, sudah nggak akan belanja lagi gitu. Memang rasa penasaran itu bagian dari karakter tadi mungkin ya. Betul. Jadi Oke. rasa penasaran itu di data tes Priyadi, curiosity itu dijadikan pada dua hal. Dua hal. Pertama biasanya pada aspek need for change yang tinggi. Kecenderungan dia get bored easily terhadap sesuatu. Tapi kalau hanya itu yang kuat, itu biasanya aspeknya menjadi negatif. Misalkan kecenderungan orang ke rumah makan. Ini kecenderungan yang umum. Ada kecenderungan orang yang kalau dia ke rumah makan, kecenderungan utamanya itu biasanya memilih menu baru. Memilih menu baru. Oke. Atau kalau dia pergi ke kota yang katakanlah kata Bandung, asalnya dari Jakarta, dia cari ini di internet yang lagi viral-viral. Tapi ada orang yang cenderung menyukai rutinitas saja. Nah, orang yang cenderung menyukai rutinitas biasanya cenderung bukan orang yang menuntut kepada lingkungannya perubahan. Nah, curiosity kedua sebetulnya kalau dia bagus itu adalah kalau dia memiliki curiosity yang tinggi tapi pada saat bersamaan dia juga secara analitik bekerja. Sehingga dia akan lebih bertanggung jawab. Jadi ada pasangannya ya. Ya, betul. Curiosity plus analytics. Betul. Istilah kita tuh complementary. Nih Kang, jadi Saling kebetulan melengkapi. saya nemu di email saya hasil tes saya dulu. Saya itu kebetulan hafal Oh hafal. hasil tesnya Mas Javad. Wah gimana Karena sih? biasanya saya
mungkin ya ini karunia dari Allah. Hasil tes seseorang yang pernah dikonsulkan secara langsung, mungkin 5-10 tahun itu saya masih benar. Masih nempel ya Nah, Kang? memang betul seperti katakan Mas Japat. Pada aspek pengambilan keputusan, mungkin Mas Japat terlihat harus lebih berhati-hati lagi Oh, itu di di aspek ini. Mungkin. Sekarang udah, nanti kita coba update ya. boleh boleh. Ini Ya, versi 2017 guys. ya, Nanti masih kita jauh. share juga. Yang saya ingat justru hasil tes anak saya 94% ke kanan apa gitu. Betul. Otak kiri atau apa? Saya lupa bahasanya, analitik atau apa gitu. Nah, ini. Sebetulnya kalau dari sisi ini di data kita di aspek pengambilan keputusan Mas Jabat agak tinggi, tapi masih oke kalau di data kita masih biru. Masih biru, oke. Nggak sampai sangat sangat mengkhawatirkan. Berarti di pengambilan keputusan ini Yang terlihat berbeda justru di aspek sosial. Mas Jabat terlihat secara sosial memang lebih firm ya, lebih bisa mingle, lebih bisa ingin berkontribusi secara sosial. Nanti kita update. oh sebenarnya saya introvert ya? Enggak. Kalau kita lihat dari Oh datanya, ya. Ini bisa lihat guys apakah kita extrovert introvert karena katanya kalau seorang marketer, seorang sales harus extrovert. Walaupun ternyata banyak seorang sales atau marketing itu introvert by data dan it works ya rekan-rekan. Saya punya beberapa sahabat yang seperti itu. ternyata kalau di data kita Mas Jabat cenderungnya lebih extrovert. Oh, extrovert Iya. ternyata. Oke, Tapi confirm teman-teman. extrovertnya lebih masih dalam posisi sangat wajar. Sangat Jadi wajar. sebetulnya introvert dan extrovert itu dipisahkan pada dua aspek yang berbeda. Seorang introvert cenderung membutuhkan alasan untuk dekat dengan seseorang. Need a reasoning to be close with others. Sehingga seorang introvert itu biasanya lebih memilih kawan, lebih selektif, lebih dalam beberapa hal tidak nyaman kalau berinteraksi tanpa sebuah tujuan. Nah, seorang ekstrovert adalah seseorang yang mampu berlama-lama dengan seseorang tanpa sebuah tujuan. Dan dia sincere, ikhlas. Jadi bisa ngopi itu bisa berlama-lama, ketemu dengan orang itu langsung klip. Tidak butuh ada satu visi yang sama. Nah, saya memang melihat kemampuan Mas Jafat di aspek itu terlihat sejak kecil ya. Oh, saya kira saya introvert, ternyata bukan. Kalau Ada kami datanya. melihat sedikit berbeda, Ya, karena ya, ya. kita melihat mungkin kalaupun ada istilahnya di data kita lebih bisa saja introvert, tapi lebih ambivert bisa jadi seperti itu. Saya nggak tahu nanti dikonversi ke Aman data, Kang, confirm. konversi ke data apa? Siap. Data ini. Jadi mungkin extrovert, cuma mungkin kadang ada waktu di mana senang ke Iya, gunung sendiri gitu. betul. Tapi saat beraktiviti sangat senang ketemu rekan-rekan gitu. Betul, Seperti betul. itu, siap. Oke, ini ada berbagai karakter yang mungkin ya sebenarnya yang 2017 dan yang sekarang dasarnya sama kayaknya, cuma beda dari penyajian datanya lebih Betul, advance betul. ya. Kira-kira dari hasil sini karakter apa saja Kang tadi dari diskusi kita yang kira-kira esensial untuk seorang entrepreneur? Katanya kalau kita bicara ada hacker, hipster, hustler ya. Kalau kita bicara seorang CEO atau kita yang ingin membangun bisnis, nah apa aja Kang yang kira-kira ini penting untuk di Yang pertama, saya kira karakter yang kami sudah kebetulan kami banyak terlibat di kegiatan salah satu ekosistem entrepreneur di Indonesia di Coach Fahmi di Grounded Business Coaching, dan kebetulan kita sudah menarik data hampir lebih dari 500 di sana. 500 500 entrepreneur. entrepreneur Ya. di sana. Dan yang menarik adalah memang mayoritas entrepreneur itu biasanya ditunjukkan di data pribadi dengan nilai R yang relatif tinggi. R itu di halaman pertama ada nilai R, namanya singkatan dari reactive emotion. Semakin tinggi nilai R seseorang, ada kecenderungan seseorang itu lebih terlihat lebih organized, lebih memaksakan, lebih memiliki kecenderungan sense of urgency yang tinggi. Ini kalau Mas Japa 35%. termasuk yang cukup tinggi nilai R-nya. Oh, Betul. oke 35% tinggi guys. Iya, Ya, oke. cukup tinggi. Nah, yang kedua, biasanya di data tes pribadi, kalau lihat dari data-data entrepreneur yang sudah kita ambil, mereka itu ada kecenderungan memang secara leadership lebih baik. Leadership Kalau R yang kecil berapa kan ya? Kalau R kecil itu biasanya dari 0 sampai 30. Oh, oke. Biasanya
Dan sekali lagi ini berdasarkan data yang kita Iya. ambil dari komunitas Grounded Business Coaching, bahwa rata-rata memang orang yang terjun ke entrepreneurship kecenderungannya cenderung secara leadership kuat. Maknanya mereka orang yang memaksakan mencapai sebuah tujuan. Maknanya mereka orang yang inisiatif, maknanya mereka adalah orang yang tidak mudah kalah. Hustler, seorang hustler. Gitu. Yang ketiga, biasanya kita dapati juga orang-orang yang kuat di data kita terkait dengan entrepreneurship itu boleh jadi secara umum adalah orang-orang yang cenderung mendapati problem itu sebagai sebuah tantangan bagi dirinya. Ditunjukkan dengan nilai need to achieve yang tinggi. Jadi tidak mudah bagi mereka itu menyerah biasanya. Tapi ini ada yang menarik, bahwa tidak semua entrepreneur itu kecenderungan utamanya seperti tadi. Ada banyak entrepreneur yang juga memang cenderung lebih ekspresif, lebih sosial, lebih cepat pengambilan keputusannya. Dan mereka berhasil, bisa jadi seperti itu. Tapi catatannya adalah biasanya kalau orang-orang dengan karakteristik entrepreneurship yang tadi saya sebutkan, lebih sosial, lebih terbuka, lebih cepat mengambil keputusannya, yang harus mereka wanti-wanti itu adalah kemungkinan mereka terjebak pada keputusan yang terlalu cepat. Istilahnya itu adalah emotion precede cognition. Bahwa emosinya itu di depan dari akal sehatnya. Sehingga boleh jadi bisnisnya membesar, tapi kemudian karena kekurang hati-hatian, mereka terjebak pada satset yang mungkin berujung pada satu masalah yang panjang. Jadi saya kira memang karakteristik entrepreneurship yang saya potret di komunitas Grounded Business Coaching lebih menunjukkan bahwa mayoritas orang yang cenderung terjun sebagai entrepreneur memang secara umum memang lebih tough ya, secara karakter, lebih tegas, lebih organized, lebih memaksakan, lebih ingin menunjukkan bahwa dirinya unggul dibandingkan yang lain. Tapi dengan karakter seperti ini sesungguhnya biasanya entrepreneur pemula itu cenderung agak susah untuk bekerja sama. Karena orang-orang yang dipandang tough, orang-orang yang dipandang memiliki karakteristik yang kuat tadi, justru adalah orang-orang yang secara sosial biasanya agak lemah. Jadi mereka perlu pendamping, misalkan pasangan yang lebih bisa toleran, atau ring satu yang bisa mengemong dia, dan sebagainya. Oke, itu sangat menarik Kang Deddy, karena biasanya ini dari berbagai akademisi yang saya dengar di berbagai acara, seorang entrepreneur itu bagusnya teamwork atau co-founder namanya, co-founding team, lebih dari satu orang gitu ya. Atau mungkin tadi benar ada CEO-nya tapi ada right wing-nya lah, right hand-nya gitu ya, yang selalu di kanan itu. Kalau yang pure sendirian mungkin berat sekali bebannya Kang Deddy ya. Oke, itu sangat menarik. Nah itu teman-teman pengamatan berdasarkan asesmen terhadap ratusan entrepreneur ya, di Coach Fahmi tadi, dan itu coach yang sangat kita kenal di dunia wirausaha di Indonesia. Dan ya saya mulai kebayang. Oke. Ini ada sedikit hal yang menarik Kang Deddy. Tadi ada entrepreneurial karakter, dan mungkin tadi kan seorang entrepreneur butuh tim ya. Seorang risk taker dan lain-lain. Jangan-jangan tim itu melengkapi ya. Misalkan ada seorang tim bagian operasional, dia akan sangat detail. Dan karakter-karakter lainnya tadi yang sempat kita bahas, ada marketing, ada apa aja. Sehingga dia di depan dilengkapi ini bisa maju terus ya. Betul. Oke, itu sangat menarik. Ya, memang yang salah satu hal yang menarik dari pembelajaran saya sebagai data scientist di bidang psychological fingerprints, bahwa orang itu nggak ada yang Superman, segala bisa. Kalau ada orang yang cenderung kuat di satu hal secara teori, mestinya secara teori ada titik lain yang menunjukkan kelemahannya. Jadi istilahnya roller coaster of personality. Bahwa kalau ada orang yang cenderung sangat organized, percayalah bahwa ada titik kelemahannya biasanya di aspek sosial yang lemah. Atau kalau ada orang yang sangat kuat pada aspek leadership, ada kecenderungan kelemahan utamanya pada sisi empatik. Nah, kebayangkan bahwa ternyata secara teoretik kita bisa mengatakan manusia itu tidak bisa berdiri sendiri. Demikian juga organisasi. Kalau semuanya ngegas, siapa yang bisa ngerem?
Kalau semua impiannya terlalu tinggi, siapa yang bisa mengatakan bahwa itu kayaknya ketinggian. Hati-hati kalau jatuh nanti sakit dan sebagainya. Jadi kalau ada bisnis ada bendaharanya tuh yang biasa ngerem ya, finance-nya gitu ya. Betul, finance. Kalau coding WPU ada Betul, developernya, ada QA-nya gitu ya. betul. Oke. Ini mungkin sedikit lebih advance lagi Kang Didi, sedikit ya. Mhm, Ketika seorang pengusaha sudah sukses, dia akan mengalami fenomena namanya scale up atau mengembangkan bisnis. Dengan cara meningkatkan kapasitas organisasinya atau mhm, produksinya dan mhm, lain-lain. Karena pasarnya besar atau dapat berbagai kesempatan baru gitu ya, mhm, orderan yang mhm, mhm, besar-besar, tontonan, kontainer, ekspor mhm, dan mhm, lain-lain. Ada juga sisi lain yaitu mungkin mendapatkan potensi-potensi investasi atau mhm, permodalan dari bank, dari investor dan mhm. lain-lain ya. Nah, menuju ke sana apakah Kang Didi pernah ketemu pengusaha-pengusaha besar yang sudah melalui hal itu? Apakah karakter kira-kira ya mirip-mirip yang awal tadi atau Mhm. berbeda ya berarti yang dibutuhkan ke sana kira-kira Betul. observasinya? Jadi inilah mungkin dibalik apa ya, salah satu rahasia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa tidak semua orang yang secara personality memiliki kapasitas yang unggul itu berhasil dalam bisnisnya. Demikian juga tidak semua orang dengan kapasitas kepribadian yang katakanlah moderat itu gagal dalam bisnisnya. Saya punya satu kasus. Kebetulan saya sudah mengambil sidik jari dari salah satu konglomerat di Indonesia. Jadi waktu itu belum ada zaman online, karena untuk kepentingan succession planning mereka di grup mereka, hampir 26 orang anak dan keluarga itu dari 5 keluarga itu diambil. Ada yang dari Amerika, dari Wah, Inggris waktu itu datang semua. datang Wah, luar untuk biasa, untuk luar biasa. dites Priadi waktu itu. Dan yang menarik adalah yang ingin saya katakan di sini bahwa ternyata setelah dicek itu apa yang kami temukan sama seperti apa yang terlihat oleh sebagian besar keluarga itu, keluarga konglomerasi. Kebetulan itu kira-kira 4 bersaudara. Dan yang menarik adalah yang kami tunjuk nanti sebagai the next leader itu bukan dari keluarga yang sekarang adalah pimpinan dari konglomerasi itu. Dan itu disepakati. Dia Oke, adalah yang terbaik. keluarga besar gitu ya. Oh, Betul, ya. keluarga. Dia disepakati ini yang secara leadership paling fit, secara emosional cenderung lebih bisa membawa diri, dan secara sosial juga bisa lebih fit. Nah, yang menarik adalah yang saya ingin katakan, sementara pimpinan CEO-nya sendiri sebetulnya secara data kepribadian cenderung pada level moderat pada aspek leadership, CEO existingnya ya. existingnya. Oke. Nah, dari konglomerasi tersebut. Nah, saya ingin tahu sebetulnya kenapa bisa bertahan. Ternyata CEO itu memiliki satu orang yang sangat dipercayai dalam banyak hal. Red hand. Betul. Iya. Dalam purchasing, dalam organize dan sebagainya. Dan CEO itu sebetulnya di data kita secara leadership tadi sekali lagi bukan orang yang sangat kuat. Secara organisasi bukan orang yang sangat kuat. Tapi dia memiliki tangan kepercayaan yang di data kita level organisasinya sangat kuat, level leadershipnya sangat kuat, tapi orangnya jujur. Jadi kalau ada masalah dengan organisasi, yang mukul siapa? CEO-nya atau dia? Atau orang yang dipercayai? Orang yang dipercayai. Oh, Nah, orangnya itu keluarga juga. bukan. Oh, oke, Kebetulan bukan profesional. Oke. profesional. Artinya, sebetulnya dengan karakter apapun ada kesempatan bagi kita untuk maju. Tetapi memilih kawan yang tepat, memilih pasangan yang tepat, memilih ekosistem yang tepat, itu adalah bagian dari art yang kita ciptakan sebetulnya. Sehingga kelemahan yang kita miliki itu bisa tertutupi dengan kehadiran orang-orang yang bisa menutupi itu, Melengkapi ya kan. melengkapi. Oke. Itu sangat menarik. Jadi bayangkan ya ada suatu perusahaan dan semua keluarga dari seluruh dunia ngumpul di satu titik buat ini sudah seperti ini cerita-cerita kerajaan zaman dulu, potensial next leadernya siapa. Memang sangat luar biasa. Ya itu teman-teman, jadi sepenting itulah mungkin karakter seseorang untuk dalam konteks entrepreneurial juga mungkin tadi dalam team building kita sebagai leader atau sebagai tim
memiliki karakter yang berbeda-beda tadi yang saling Betul. melengkapi. Bahkan Mhm. seorang CEO enterprise atau corporate yang sangat besar, ternyata dia diimbangi dengan seorang right hand yang sangat kuat dan jujur tadi ya. Mhm. Itu sih confirm Kang Deddy, beberapa Mhm. bos-bos besar saya amati mereka punya right hand yang sangat percaya dan interaksinya bagus sehingga perusahaannya jalan ya, akhirnya menjadi jalur rezeki untuk banyak orang Mhm. ya. Kang Deddy, mungkin ini sedikit ya menuju ke akhir perbincangan, dan tentu saja rekan-rekan ada event besar di Sabtu ini ya, Bandung Yearpreneur Recap 2025 ya, di mana sebuah kumpul entrepreneur, dan ini akan menjadi salah satu topik utama sebagai pengantar online dan mungkin juga ditonton di rumah, karena ini salah satu bridging penting untuk teman-teman yang ingin mendalami dunia usaha saat dia akan jadi usaha, atau sebelum, ketika, setelah, dan the next journey ketika akan scale up. Ternyata perihal karakter ini penting sekali ya. At least dimulai dari kita mungkin Kang Deddy ya. Mhm. Kita sebagai calon entrepreneur ataupun entrepreneur, kita ngetes dulu. Takutnya kalau ngetes semua nanti kaget atau gimana ya. Minimal diri kita sendiri dulu berarti Mhm. Kang Deddy ya. Ada pesan-pesan Kang untuk generasi muda yang nonton di sini? Ribuan orang di depan sana. Oh iya, terima kasih. Mungkin kalau saya ingin bercerita tentang pergerakan data Pergerakan data. kepribadian. Dan ini dikonfirmasi juga dari pergerakan data-data yang formal ya. Bahwa semakin kemari kita banyak mendapati bahwa data-data anak-anak yang terlahir katakanlah 20 tahun terakhir itu biasanya secara data kepribadian terlihat lebih cerdas. Karena salah satu yang paling kontroversial dari data Priadi itu menunjukkan level General Cognitive Ability. Dalam tanda kutip IQ score Priadi. Oke. Ya. Nah, jadi generasi yang terlahir sekarang itu terlihat lebih cerdas dibandingkan generasi-generasi terdahulu. Tetapi catatannya adalah bahwa generasi sekarang mewarisi permasalahan kepribadian yang lebih akut dibandingkan generasi terdahulu. Artinya, ada keseimbangan yang dikhawatirkan goyah. Bahwa generasi sekarang boleh jadi cerdas, tetapi mereka kurang secara adab misalkan. Atau kita juga mendapati bahwa generasi sekarang mungkin secara kecerdasan tadi dikatakan lebih tinggi, tapi pada aspek empatik, kemampuan dia merasakan eh, apa permasalahan yang ada pada orang sekitarnya tidak terlalu tinggi. Generasi sekarang itu yang Ya, lahir 20 tahun. kira-kira 20-30 tahun ke belakang. Oh, kita semua Ya. guys. Oke. Nah, intinya sebetulnya yang harus jadi awareness pada generasi-generasi muda sekarang ini adalah bahwa naiknya tren mental health problem di kalangan generasi muda itu nyata. Jadi berhati-hatilah untuk bisa survive di dunia ini dengan cara lebih mengetahui siapa diri kita. Karena kalau orang memiliki inborn stressor tertentu yang kuat, katakanlah memang terlahir dengan karakteristik overthinking yang kuat, lebih memiliki jiwa yang cenderung lebih pencemas dan sebagainya, maka risiko untuk mengalami problem-problem terkait mental health memang tinggi. Maka salah satu solusinya adalah gnoti siton, kenali dirimu sehingga kita bisa menjadi lebih bijak setelah itu. Seperti itu. Berarti ini ya, kalau kita lihat satu botol tadi, ini komunitas kita BIM, CEO-nya juga punya startup mental health lagi Oh, merintis. Dia seorang penyintas juga. Tapi intinya gini, kalau kita ada satu botol, berarti tadi kalau mungkin inteligensi atau apa tadi ya istilahnya, kemampuan berpikirnya di sini, sehingga sisa untuk karakter lainnya lebih sedikit. Mungkin kalau yang lahir lebih tua, lebih dulu, mungkin di atas 20 tahun yang lalu bisa jadi tidak setinggi itu di betul. sini. Tapi Cuma aspek sosialnya oh, kemudian berkembang. itulah yang Karena menjadi ini ya. yang menarik adalah bahwa kami tidak melihat atau di data tes Priadi ini bahwa kami cenderung tidak mendapati seseorang itu mengalami permasalahan terkait dengan autism, psychiatric disorder itu, atau ADHD, kecuali bahwa kita mendapati mereka itu kecerdasannya pada IQ score Priadi itu very superior atau superior. Artinya pada generasi-generasi yang cerdas justru
kerentanan mereka mengalami permasalahan secara kepribadian terlihat lebih tinggi. Oh, itu menarik Kang Deddy. Ya, ini sedikit obrolan santai namun ya membuka ini wawasan juga. Yang saya lihat dari POV, ketika ada misal nanti suatu hari teman-teman punya anak gitu ya, ada HD dan lain-lain, jangan langsung sedih. Berarti anak itu punya potensi lain yang luar biasa besar ya. Betul. Oke, luar biasa. Dan itu harus kita yang sudah mulai punya anak ya kita manfaatkan dan kita balance mungkin ya bagaimana. Betul. Tadi mungkin kalau kembali ke awal sedikit, pengaruh lingkungan di awal besar, menurun seiring semakin bertambah usia ya. Betul. Berarti saat anak kecil disitulah ya kita sebagai founders parents, setara parent ya selalu siapkan waktu untuk anak mungkin ya. Betul. Kan what money can't buy. Gitu. Ada satu buku yang ditulis seorang filosof yang terkenal. Dia menulis buku tentang apa yang tidak bisa dibeli oleh uang. Nah, salah satu teori besarnya itu mengatakan bahwa salah satu yang tidak bisa dibeli oleh uang oleh seorang ayah itu adalah kehadiran dia di tengah-tengah pertumbuhan anak-anaknya. Karena masa awal pertumbuhan itu adalah masa masa emas untuk anak-anak kita berkembang. Katanya pembeda antara anak-anak yang cerdas dan anak-anak yang super cerdas, salah satunya adalah kehadiran orang tua yang mendampingi ketika anak-anak itu berkembang. Nah, sekali lagi catatannya adalah bahwa anak-anak yang super cerdas biasanya adalah anak-anak yang secara sosial terlambat berkembang. Sehingga mereka adalah anak-anak yang butuh pendampingan awal yang jauh lebih banyak dibandingkan anak-anak yang lainnya. Dan data statistik menunjukkan bahwa anak-anak autism, anak-anak ADHD yang tadi sangat cerdas itu, seandainya mereka tidak ditangani permasalahannya sebelum 11 tahun, maka potensi dia menjadi seorang jenius di bidangnya biasanya agak tertolak gitu. Potensi menjadi jenius di bidang. Oh, karena dia ada challenge yang harus dilalui gitu ya. Betul, challenge-nya itu adalah di aspek sosial. Challenge-nya itu pada adaptasi awal. Challenge-nya itu adalah pada proses ketika mereka secara emosional itu belum masih labil, mohon maaf. Kemudian kalau mereka itu tidak di-maintenance, tidak diberikan sebuah terapi, tidak diberikan sebuah ekosistem yang baik dari orang tuanya, maka potensi dia untuk menjadi jenius di bidangnya itu cenderung gagal. Karena dia akan menjadi bermasalah dengan dirinya sepanjang itu. 0 sampai 11 tadi. 0 sampai 11. 11 plus Golden momennya di situ. Oke, jangan lewatkan itu rekan-rekan. Karena seorang entrepreneur pasti akan sangat sibuk. Apalagi ya seorang ayah tadi, ya pastikan menyediakan waktu ya dengan menjadi entrepreneur yang berkarakter, bisnisnya jalan, pasti suatu hari mungkin ya memilih menikah dan mungkin yang punya anak. Dan tidak lupa itu adalah generasi penerus, dan sisihkan waktu juga ya. Oke, itulah mungkin podcast kita di pagi hari ini. Salam sukses untuk rekan-rekan semua bersama KDP Kang Deddy Priadi dari priadi.id, dan jangan lupa coba tes online-nya di sana, atau kalau mau offline itu gimana caranya Kang yang Kalau mau di-scan offline foto? mungkin hanya datang ke kantor kita. Oh ya, Iya. datang ke kantor di Bandung gitu ya. Kalau agak nggak yakin kalau online gitu ya. Ini pertanyaan terakhir Kang, agak teknis. Online dan offline, apakah ada perbedaan akurasi atau Tidak presisi? ada, karena justru ketika dia dilakukan tes secara online, kita menerima datanya lebih lengkap. Oh, Karena berupa foto kan, foto keseluruhan. oh Sementara kalau ini, tapping itu ada bagian yang sebetulnya tidak terlihat secara baik. oh berarti pastikan saja jarinya difoto di cahaya cukup, HP-nya cukup lah gitu Iya. ya. Oke, HP-nya cukup HP yang biasa. HP biasa. Karena kita sudah ada aplikasi nanti yang membantu untuk memverifikasi datanya. Oke, begitu ya. Terima kasih banyak Kang Deddy untuk kehadirannya. Hatur nuhun sekali. Hatur nuhun, sama-sama. Sampai jumpa, sukses Sampai jumpa. semuanya. Mari. Mari.